Rejosari, tolong pihak polisi tolong kecelakaan ini nih Gopores. Kecelakaan sepeda motor di Jalan Ahmad Akuan, Desa Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu sore merenggut nyawa seorang remaja putri kelas 6 SD. Hazna Alea Lafatudisa tewas dengan menderita luka berat di kepala akibat terlindas truk bermuatan tebu. Mohon bantuan. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang sekolah yang dijemput oleh keluarganya. Motor yang ditumpangi korban berbonceng 3. Satu penumpang lain adalah kakak korban. Kecelakaan dipicu motor yang ditumpangi korban jatuh saat akan menyalip mobil. Saat bersamaan datang truk dari arah lawan yang tidak bisa menghindarinya. Sana Bu, saya pulang sekolah. Ini siapa? Ini guru saya. Terus saya tanya, Bu, panggil suaminya. Saya belum nikah. Waktu kejadian, Ibu kemana? Lagi ada orang belanja. Iya. Itu sekitar jam berapa Bu kejadiannya Bu? Antara jam 3 lewat ya nak? Iya jam 3 lewat. Jam 3 lebih sedikit lah. Jadi yang kita lihat tadi yang meninggal berapa orang Bu? 1 orang. 1 orang ya. Oh, tapi yang ngendarin motor berapa orang Bu? Mereka gonceng 3, Gonceng kakaknya, 3. Adiknya digonceng 2 perempuan. Kalau bapaknya itu kemungkinan SMA lah. Kalau yang korban tadi udah saya tanya kelas 6 SD. Saya tanya adiknya yang masih itu. Pada kecelakaan ini, pengendara motor dan kakak korban menderita luka di kaki dan tangan yang langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, sopir truk berikut kendaraannya ditahan di Mapolres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pelan Mas, pelan. Pelan aja. Tahan Mas. Pelan Mas, pelan. Kalem, pelan. Pelan aja. Seorang sopir truk dan kondekturnya terjebak dalam kabin setelah kendaraannya bertabrakan dengan truk box di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu siang. Evakuasi kedua korban berlangsung dramatis. Kedua korban akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam kabin setelah warga dan polisi membantunya dengan cara secara perlahan merenggangkan besi yang menjepit korban. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara dari pihak truk box, pengemudinya juga terluka. Para korban belum bisa dimintai keterangan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat truk box sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Rawajitu, sedangkan truk satunya melaju dari arah lawan. Penyebab tabrakan karena salah satu truk kehilangan kendali akibat gagal menyalip. Cerita tadi kita masih jaga di pos, nah itu datang supir-supir tebu kan lewat, ngasih tahu ada kejadian Pak di depan situ ternyata. Nah nggak lama itu kita bantu sana pengamanan dan evaluasi ini mobil itu karena semua itu macet kita usahakan supaya mobil itu bisa ini lewat, kita usahakan. Kondisi korban gimana Pak? Kondisi korban itu dia satu patah tulang itu supir mobil box, yang lain 3 orang itu cuman luka-luka berdarah mungkin kena kaca. Nah itu juga dua penumpangnya. Ya. Dibawa kemana Pak? Tadi info tadi kena kita titipkan di mobil box, dibawa ke Medika Penawar. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. 2 korban warga Lampung Selatan dan 1 lagi warga Pringsewu. Mereka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Penawar Medika di Tulang Bawang. Sementara itu, kedua truk yang ringsek dibawa ke Polres Tulang Bawang. Mustaqi melaporkan dari Tulang Bawang. Penyidikan kasus korupsi dana insentif Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan memasuki babak baru. Selasa petang, tim Kejaksaan Negeri Kalianda menetapkan 3 tersangka pada kasus tersebut. Mereka merupakan para perwira di Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan, yakni 2 pria berinisial MA dan AH.
Satu lagi perempuan berinisial IM. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, Afni Korolina, mengatakan korupsi oleh ketiganya merugikan negara sebesar 2,8 miliar rupiah pada anggaran tahun 2021 hingga 2022. Modus korupsi yakni menggelembungkan data jumlah personil yang bertugas di unit dan piket. Dana insentif kemudian dialihkan ke beberapa rekening yang telah disiapkan para tersangka. Rekan, pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 September 2024, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan penggunaan anggaran insentif atau honorarium anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2021-2022. Di sini kami menetapkan 3 orang tersangka, yaitu inisialnya M, inisial I, dan inisial A. Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Tersangka MA dan AH langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Sedangkan untuk tersangka MA belum ditahan karena masih sakit usai mengalami keguguran kehamilan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk mencari tahu keterlibatan tersangka lain. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus perundungan siswa oleh kakak kelasnya di salah satu SMA di Kalianda, Lampung Selatan menyita perhatian banyak pihak. Rabu pagi, tim Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendatangi sekolah korban dan pelaku. Komnas Perlindungan Anak menyatakan akan membantu memberi pendampingan hukum kepada kedua belah pihak, korban dan para pelaku. Para pelaku menerima keringanan sanksi. Mereka tidak dikeluarkan dari sekolah, namun tetap dikembalikan kepada orang tuanya hingga proses hukumnya selesai. Selama terima sanksi ringan, para pelaku tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Kita tetap melakukan pendampingan terhadap korban maupun pelaku, karena Komnas Perlindungan Anak itu melindungi anak, jadi pelaku dan korban sama-sama anak. Jadi kita berharap nantinya ada penyelesaian di dalam persoalan ini menuju hal yang lebih baik dan positif untuk anak-anak ke depan. Anak-anak tidak ada yang bisa dikeluarkan, apalagi sudah kelas 12 ya. Karena pendidikan, memperoleh pendidikan itu adalah hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau dari pihak sekolah ini mereka tidak dikeluarkan, hanya dikembalikan ya kepada orang tua ya, tetap melakukan belajar ya, mungkin secara online mungkin. Pihak sekolah meringankan sanksi para pelaku. Mereka tidak dikeluarkan dari sekolah, namun tetap dikembalikan kepada orang tuanya hingga proses hukumnya selesai. Selama diskors masuk sekolah, para pelaku tetap bisa mengikuti pelajaran dari rumahnya masing-masing. KPAI juga menyebutkan bahwa yang dilakukan SMA Kebangsaan sudah sesuai dengan haknya, bahwa anak-anak kita masih mendapatkan pendidikan, dan untuk selanjutnya, langkah selanjutnya mungkin KPAI akan mengkonfirmasi ke Polres terkait dengan jalannya proses hukum yang terjadi. Lalu karena ini anak-anak, diupayakan untuk anak-anak pun tidak terlibat di dalam hukum. Perundungan siswa SMA oleh 4 kakak kelasnya itu terjadi pada akhir pekan lalu. Perundungan bermula saat korban ditegur keempat pelaku karena rambutnya panjang. Karena merasa tidak dihiraukan korban, keempat pelaku marah dan menyeret korban ke toilet hingga melakukan penganiayaan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.